Baru-baru ini publik dikejutkan dengan kabar gugatan cerai yang dilayangkan Shandy Aulia kepada suaminya David Herbowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar gugatan cerai itu pun dibenarkan oleh Humas PN Jakarta Selatan maupun kuasa hukum Shandy Aulia sendiri. Kini publik bertanya-tanya, hal apa yang menyebabkan retaknya rumah tangga Shandy dan David yang sudah dilaluinya selama 12 tahun ini? Dan di tengah berbagai isu yang masih simpang siur, kuasa hukum Shandy akhirnya angkat bicara. Lantas, seperti apa pernyataan dari pihak Shandy Aulia atas kabar keretakan rumah tangga yang sudah dibinanya selama 12 tahun tersebut? Jadi 11 April ya. Jadi 11 April kami telah mendaftarkan secara resmi. Memang waktu itu awalnya saya dan Mas Iris memang tidak menyampaikan atau memberitahukan kepada siapa-siapa. Permasalahan yang kalau dibilang sih nggak begitu nggak begitu signifikan. Cuma nanti bisa dimasukkan atau ditanyakan langsung ke humas saja, karena kita secara detail kita nggak bisa untuk menyampaikan detail-detail ya permasalahan dari klien kami. Jadi tidak ada masalah yang sangat signifikan. Yang pasti juga permasalahannya seperti apa kita tidak akan menyampaikan karena ini permasalahan keluarga. Kita sangat menjaga permasalahan yang memang sudah kami sampaikan langsung di dalam gugatan tersebut yang memang diketahui hanya kepada majelis hakim saja. Jadi kita tidak akan memberikan informasi tersebut. Intinya mereka akan pisah secara baik-baik dan sudah ada kesepakatan. Kenapa kami nggak begitu terbuka untuk menyampaikan permasalahan ini? Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Shandy bahwa memang permasalahan ini kan menurut hukumnya aja kan pasti sidangnya sidang tertutup. Baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, sidangnya pasti sidang tertutup. Karena apa? Memang permasalahan keluarga itu tidak bisa disampaikan secara terbuka di wartawan atau di teman-teman media juga kita nggak bisa. Karena apa? Yang bisa menyampaikan itu sebetulnya dari pengadilan, karena memang di undang-undangnya disebut seperti itu. Kalau masalah-masalah seperti ini ya di PA maupun di PN sidangnya tertutup. Jadi kita juga nggak bisa menyampaikan permasalahannya sampai ditanya apakah perselisihannya dari apa, apakah cekcok, apakah selisih apa-apa, kita nggak bisa menyampaikan itu secara gamblang itu. Memang prosedur hukumnya kayak gitu. Tanggal 3 ya, sementara mediasi. Masih sidang pertama, kita lihat nanti untuk mediasi apakah dengan adanya surat kuasa khusus yang sudah kita siapkan mereka sudah memberi kepercayaan kepada kita dan menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim dan mereka tidak akan hadir lagi dalam proses persidangan. Kita kan udah berproses ya. Kalau masalah itu nanti kan biar mereka yang mungkin akan menyampaikan ke kita. Bila mana memang ada perkembangan seperti itu pasti akan mereka sampaikan. Tapi yang pasti dengan adanya gugatan yang sudah kita masukkan berarti kan mereka sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Betul. Kemarin tanggal 11 April masuk gugatan dari Nyimas Shandy Aulia. Kemudian perkara itu diregister dalam nomor 361 PDTG 2023. Nah, kemudian sudah ditetapkan hari sidangnya Rabu tanggal 3 Mei. Ya kalau mediasinya itu nanti ditentukan setelah pada sidang pertama mereka hadir semua. Alasannya ya intinya ada perselisihan yang terus-menerus antara penggugat dengan tergugat. Geger retaknya rumah tangga Shandy dan David yang berujung gugatan cerai semakin menguat usai diketahui jika pasangan yang menikah pada tahun 2011 silam itu kini sudah tidak tinggal serumah. Tidak hanya itu, keduanya juga dikabarkan sudah membuat kesepakatan bersama jika keduanya ingin mengakhiri bahtera rumah tangganya secara baik-baik. Meski sempat dirahasiakan dari publik, retaknya hubungan Shandy dan David akhirnya terendus juga ke publik. Lantas, hal apa sajakah yang menjadi kesepakatan bersama yang dibuat oleh Shandy Aulia dan David Herbowo? Mereka juga sudah sepakat untuk berpisah ataupun juga bercerai secara baik-baik, musyawarah, mufakat
Ditambah lagi sudah ada kesepakatan bersama bahwa yang pertama mereka tidak akan hadir lagi di persidangan dan sudah menyerahkan segala semua keputusan kepada kuasa hukum dan juga kepada majelis hakim. Yang kedua, mengenai hak asuh anak itu sudah kita sepakati juga untuk diasuh secara bersama. Tinggal nanti proses hukumnya setelah Lebaran mungkin tanggal 3 ya Mas Kris, tanggal 3 Mei. 3 Mei insya Allah kita akan hadir dan mengikuti proses yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama sudah tidak tinggal bersama lagi, yang kedua sudah ada kesepakatan bersama untuk berpisah secara baik-baik. Kesepakatan untuk hak asuh anak itu sudah disepakati secara bersama dan memang sebelum kita mengajukan memang itu udah kita masukkan di dalam gugatan untuk diasuh bersama. Ya kalau bersama itu kan berarti ganti-gantian. Jadi tidak ada yang namanya lagi untuk berebut, itu nggak ada. Jadi sama-sama ada diatur harinya. Harinya mereka yang sudah mereka sepakati bersama, sudah antara mereka berdua yang sudah ada kesepakatan bahwa nanti kapan sama ayahnya, kapan sama ibunya. Komunikasi antara mereka sangat baik, apalagi keduanya saat ini sama-sama membesarkan anaknya. Ya alhamdulillah semua komunikasinya lancar. Tapi untuk masalah proses hukum tetap berjalan. Jadi komunikasi antara mereka sangat baik, secara kekeluargaan sangat baik sekali. Jadi di dalam gugatan ini tidak ada yang namanya harta bersama ataupun gonogini. Jadi kita murni hanya proses perceraian dan juga hak asuh diasuh bersama.